You're gonna be alright, just hold on for one. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bergerak dan berdampak, maka tidak akan lepas dari yang namanya pemuritan. Kenapa? Karena melalui proses pemuritan itulah orang-orang akan dibentuk, ya. Mereka akan didorong, mereka akan diajar untuk mereka bisa bergerak dan bisa memberikan dampak. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, ya, kita mengenal bahwa itu adalah amanat agung. Ingat, gereja ya bisa dilahirkan oleh karena ada amanat agung. Masalahnya adalah ya, seringkali kita melihat bahwa amanat agung ini hanya ya ditujukan atau ditekankan kepada proses orang-orang itu untuk pergi atau menginjil. Ya, kita baca bersama-sama dulu di dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, seringkali kita menekankan tentang amanat agung ini hanya kepada proses pergi atau penginjilan. Orang akan senang sekali ketika mereka bisa menginjili lalu memenangkan seseorang ya, menantang mereka untuk terima Tuhan Yesus dan juru selamat di dalam kehidupan mereka, lalu membawa mereka untuk mereka mengalami pengalaman baptisan di dalam hidup mereka. Tetapi ya, firman Allah berkata ya, itu tidak hanya sampai di sana. Kita tidak hanya pergi, tetapi katakan ya, jadikanlah semua bangsa itu apa? Muridku. Bukan murid saya, muridku. Kunya di sini adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus memastikan bahwa orang-orang yang menerima Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka akan tetap hidup sebagai murid. Nah, proses inilah yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya yang kita sebut dengan proses pemuritan atau mentoring. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ingat, kita menjadikan orang percaya untuk mereka yang menjadi murid Kristus, lalu kita harus memastikan untuk bisa mengajar mereka, memimpin mereka, mengarahkan mereka untuk mereka bisa melakukan segala yang Kristus perintahkan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pemuritan atau mentoring, itu adalah bagian dari amanat agung yang harus kita lakukan. Nah, kalau amanat agung atau perintah agung itu bukan sesuatu yang bisa dipilih. Ini bukan undangan, ini bukan pilihan, tetapi ini adalah perintah. Kalau perintah berarti itu harus dilakukan, bukan pilihan. Kalau undangan kita bisa memilih untuk mengikuti atau tidak, tetapi kalau namanya perintah, maka itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyebut diri kita sebagai orang-orang percaya dan kita mau mentaati apa yang menjadi perintah Allah, apalagi yang disebut itu sebagai amanat agung, kita bukan hanya pergi memberitakan Injil, tapi kita juga harus memastikan bahwa kita ini dimuridkan dan kita juga harus memuridkan. Nah, tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, murid ya, kalau bahasa Ibraninya itu adalah matetes ya. Artinya apa? Matetes ya, pemagang. Dan di dalam Alkitab kata murid itu tercatat ada 269 kali. Jadi lihat Bapak Ibu ya,
betapa pentingnya untuk kita hidup sebagai seorang murid. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa diri kita ya bukan hanya memenangkan jiwa ya, memberitakan Injil, memuridkan seseorang, tapi kita juga harus pastikan bahwa hidup kita harus dimuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak pernah dimuridkan? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau mendorong setiap jemaat, khususnya jemaat Abalov ya Bali ya, kita semua harus memiliki kehausan, kerinduan untuk kita menjadi ya seorang murid, dan kita harus menjadi seorang pemurid. Karena itulah yang bisa memastikan kita mentaati apa yang namanya amanat agung di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the Shalom Talia. Shalom Kak Iwan. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam Aba News Update minggu ini. God made you for greater. Hold on for that sunrise. To the lost and the broken, who don't know where their home is. Don't forget where your hope is. I'm just helping you notice. Ngomong-ngomong, ada camp apa sih itu, Tal? Oh, ada camp wanita bijak ibu tuh Kak, yang diadakan pada tanggal 6, 7, dan 14 Juni di GKSI House of Blessing Bali. Boleh juga tuh, istriku pasti mau ikut. Kemana daftarnya? Pendaftaran dapat dilakukan ke Ibu Yunita. God made you for greater. Hold on for that sunrise. No, God didn't forget you. Selain itu, ada acara apa lagi Kak? Oh iya, ada komunitas senior dengan tema jejak kasih yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Mei 2025 di lantai 3 Abalov Bali. Jangan lupa datang ya Om Tante. Talia, masih ingat tema kita tahun ini? Masih dong, tema kita tahun ini adalah bergerak dan berdampak. Benar. Demikian Aba News Update minggu ini. Saya Iwan. Saya Talia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. You're gonna be alright, just hold on for